Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra Sinaga dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penyelesaian dari fungsi trigonometri berikut. Yang dimana kita di sini disuruh mencari nilai dan titik maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri berikut dan menggambarkan kurvanya. Soalnya di sini fx sama dengan cos 2x. Langkah penyelesaiannya ada 4 langkah, yaitu yang pertama menentukan turunan pertamanya. Jadi turunan pertama dari soal yaitu pertama 2, setelah itu turunan cos yaitu sin, negatif sin, turunan cos negatif sin, 2 dikali negatif sin dikali 2x, berarti 2 dikali negatif sama dengan negatif 2 sin 2x. Turunan pertamanya ialah negatif 2 sin 2x. Langkah kedua menentukan titik stasionernya. Saat f action sama dengan 0 atau pada saat turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertamanya negatif 2 sin 2x sama dengan 0. Setelah itu sin 2x kita turunkan menjadi 0 per min 2, menjadi sin 2x sama dengan 0. Setelah itu sin 2x sama dengan sin 0 ini sama dengan sin 0 derajat. Setelah itu kita masukkan ke rumus trigonometrinya, rumus sin x, yang mana rumus pertamanya itu x pertama sama dengan a ditambah k dikali 360 derajat. Di sini x-nya sama dengan 2x sama dengan a-nya ini 0 derajat, berarti 0 derajat ditambah k dikali 360 derajat. X sama dengan 0 derajat dibagi 2 ditambah k dikali 360 derajat dibagi 2. X sama dengan 0 derajat ditambah k dikali 360 bagi 2 sama dengan 180 derajat. X nya sama dengan 0 derajat ditambah k dikali 180. Kita masukin k sama dengan 0, x1 nya sama dengan 0 derajat. Setelah itu k sama dengan 1, x1 nya sama dengan 180 derajat. Karena 0 derajat ditambah 1 dikali 180 sama dengan 180 derajat. Setelah itu jika k nya sama dengan 2, maka x1 nya sama dengan 0 derajat ditambah 2 kali 180 sama dengan 360 derajat. Jadi di sini memenuhi ya, 0 derajat memenuhi, 180 derajat memenuhi, dan 360 derajat memenuhi. Setelah itu kita masuk ke rumus trigonometri yang kedua, yaitu buka kurung 180 derajat dikurang a ditambah k ditambah k dikali 360 derajat. Apa kan? Di sini x-nya 2x 180 derajat dikurang 0 derajat. A-nya kan 0 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Maka di sini x 180 derajat dikurang 0 kan 180 derajat. 180 derajat dibagi 2 ditambah k dikali 360 derajat dibagi 2.
sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 180 derajat. X nya hasilnya ini ya. Setelah itu kita misalkan K sama dengan 0, maka X2 nya sama dengan 90 derajat. Ketika K nya sama dengan 1, maka X2 nya sama dengan 270 derajat, karena 90 derajat ditambah 1 dikali 180 sama dengan 180 ditambah 90 sama dengan 270 derajat. Dimana K nya sama dengan 2, maka X2 nya sama dengan 90 derajat ditambah 2 kali 180 sama dengan 360 ditambah 90 derajat sama dengan 450 derajat. Jadi sini yang memenuhi 90 derajat dan 270 derajat. Jadi 450 derajatnya tidak memenuhi. Langkah ketiganya menentukan jenis stasioner. Jadi di sini yang kita gunakan X-nya tadi ya, X sama dengan 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Di sini juga kita menggunakan fungsi turunan kedua. Fungsi turunan kedua X. Yang dimana fungsi turunan keduanya didapat dari fungsi pertama. Yang fungsi pertamanya tadi sama dengan negatif 2 sin 2x, maka turunan keduanya sama dengan 2 dikali min 2 sama dengan min 4, turunan sin sama dengan cos, min 4 cos 2x. Setelah itu turunan keduanya sudah kita dapati sama dengan min 4 cos 2x, maka langsung kita substitusikan. Pertama dari 0 derajat, maka turunan kedua 0 derajat sama dengan min 4 cos 2 dikali 0 derajat. Min 4 cos 2 kali 0 sama dengan 0, maka di sini cos 0 derajat. Min 4 cos 0 itu sama dengan 1, maka min 4. Min 4 kali 1 min 4. Min 4 ini nilainya maksimum. Jenisnya maksimum karena lebih kecil dari 0. Setelah itu kita substitusikan di 90 derajat. Turunan kedua 90 derajat. Min 4 cos 2 dikali 90 derajat. Min 4 cos 2 kali 90 derajat sama dengan 180 derajat. Maka min 4 cos 180 derajat. Cos 180 derajat itu sama dengan negatif 1. Maka negatif 4 dikali negatif 1 sama dengan 4. Sama dengan 4 ya. Di sini jenisnya minimum karena lebih besar dari 0. Selanjutnya 180 min 4 cos 2 kali 180 derajat. Min 4 cos 360 derajat. 2 kali 180 360 derajat. Min 4 dikali 1 ya. Min 4 kali 1 sama dengan min 4. Maka di sini nilainya maksimum. Maksimum karena lebih kecil dari 0. Selanjutnya 270 derajat sama dengan min 4 cos 2 dikali 270 derajat. Min 4 cos 540 derajat sama dengan min 4 dikali min 1 sama dengan 4, yang dimana 4 ini lebih besar dari 0, maka di sini jenisnya minimum. Selanjutnya yang terakhir yaitu 360 derajat. Min 4 cos 2 dikali 360 derajat.
sama dengan min 4 cos 720 derajat. Min 4 cos 720 derajat itu sama dengan 1 ya, sama dengan cos 360 derajat. Berarti min 4 dikali 1. Min 4 kali 1 sama dengan min 4. Min 4 itu lebih kecil dari 0, maka maksimum. Lanjut langkah keempat. Langkah keempatnya menentukan titik atau nilai maksimum dan minimum. Pertama itu kita menggunakan soal ya, yang dimana soalnya tadi fx sama dengan cos 2x. Setelah itu kita gunakan derajatnya ya. Pertama nilai maksimum dulu, nilai maksimum atau yang jenis maksimum, yang mana tadi 0 derajat, setelah itu 180 derajat dan 360 derajat. Maka kita langsung substitusikan atau masukkan f nya dimulai dari f 0 derajat sama dengan cos 2 dikali 0 derajat. Cos 2 kali 0 derajat sama dengan 0, maka cos 0 derajat itu sama dengan 1. Maka di sini 0 derajat itu titiknya 1. Setelah itu f 180 sama dengan cos 2 dikali 180 derajat. Maka cos 360 derajat sama dengan 1. Setelah itu f 360 derajat itu sama dengan cos 2 dikali 360 derajat sama dengan cos 720 derajat sama dengan 1 juga. Setelah itu kita masuk ke nilai minimumnya. Ini mana nilai minimumnya, derajatnya itu 90 derajat dan 270 derajat. Kita masukin f 90 derajat itu sama dengan cos 2 dikali 90 derajat sama dengan cos 180 derajat. Di sini cos 180 derajat itu sama dengan min 1. Selanjutnya 270 derajat sama dengan cos 2 dikali 270 derajat sama dengan cos 540 derajat sama dengan negatif 1. Jadi di sini kesimpulannya titik atau nilai maksimum itu ada di 0 derajat, 1. Setelah itu di 180 derajat, 1. Dan di 360 derajat, 1. Sementara titik atau nilai minimumnya berada di 90 derajat, min 1 dan di 270 derajat, min 1. Gambarnya nggak usah di video lah. Sekarang kita gambar kurvanya, yang dimana kurva pertama ada di 0 derajat, 1. Di sini 0 nya ya, 0 di sini.
satunya di sini, berarti kita titikin titik pertama di sini. Setelah itu di 180 derajat, 1 di sini. Setelah itu 360 derajat, 1. Dan di minimumnya, titik minimumnya berada di 90 derajat, -1 di sini, dan di 270 derajat, -1. Maka kurvanya berbentuk seperti ini.